Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya akan membagikan informasi eh, bagaimana penjelasan ilmiahnya, kenapa trotol atau kerak daun tetap menyerang, tetap masuk walaupun obat yang digunakan sudah baik, sudah pas, dosis dan takaran, kemudian bahan aktif dan cara pengobatannya juga sudah benar. Kenapa seringkali trotol ini masih masuk dan merusak tanaman? Jadi penjelasannya seperti ini. Kita ambil contoh hari ini. Tadi malam di lokasi ini turun hujan, terlihat basah semua tanah di lokasi ini, terlihat basah. Kemudian hari ini rencananya mau dilakukan pengobatan. Jadi untuk lahan seluas ini 3/4 bau, 12.000 tanaman. Ini idealnya kalau masih umur segini orang tiga lumayan ini, orang tiga misalnya dikerjakan orang tiga. Kalau bisa misalnya start jam 7 atau jam 8, nanti jam 12 sudah selesai. Karena apabila tidak selesai kemudian dilanjutkan besok, maka fatal. Seiring dengan turunnya hujan itu biasanya jamur datang. Jadi paginya harus segera disemprot dan harus tuntas semua tanaman ini. Apa yang terjadi jika penyemprotan dilakukan hari ini dan hanya selesai separuh? Maka yang separuh sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi kita harus bisa mengukur tanaman umur segini dengan jumlah populasi sekian, ini misalnya untuk pengobatan pencegahan jamur butuh berapa orang untuk diselesaikan. Misalnya butuh 3 orang, harus 3 orang. Misalnya 4 orang, 4 orang. Lebih baik lagi jika orangnya lebih. Misalnya bisa diselesaikan orang 3, dikerjakan orang 4, maka akan lebih cepat selesai, akan lebih bagus lagi hasilnya. Seperti tanaman kayak saya ini, ya ini orang pekerja yang pekerjaannya pengobatan atau nyemprot itu ada 4 orang. Jadi kalau masuk semua 4 orang, ini kalau dikerjakan oleh 4 orang masih tercover, masih aman, masih bisa diselesaikan. Namun jika hanya 2 orang, misalnya hari ini harus selesai semua ini dan hanya 2 orang, maka sangat beresiko. Mungkin jika pengobatan dari sana setengah hari baru nyampe sini, tengah sini, kemudian yang sana ini rawan sekali terserang jamur atau kerak daun. Intinya pengobatan itu harus cepat. Misalnya tadi malam hujan, pagi ini harus ngobat dan harus selesai. Kalau bisa jangan sampai sore. Kalau misalnya sore, misalnya hari ini pagi penyemprotan dimulai dari sebelah sini, kemudian nanti selesainya sampai katakanlah jam 2 atau jam 3 baru selesai di sana, maka tanaman yang sebelah sana itu pasti terserang trotol. Seandainya yang sebelah sini aman, yang sana pasti kebobolan. Entah itu berapa persentasenya, pasti kebobolan. Namun apabila tenaganya banyak sekali nyemprot, setengah hari ini langsung selesai, kemudian jadwalnya juga rutin, artinya tidak sampai telat, maka bisa dipastikan tanaman akan selamat. Apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya. Jadi ini kisah nyata seperti yang saya ceritakan tadi. Karena tanaman sebanyak ini, kemudian kekurangan tenaga, misalnya dilakukan pengobatan dari sana, ternyata seharian penuh baru nyampe selesai di ujung. Nah, untuk jamur yang pagi ini menyerang, yang segera kena obat, otomatis jamurnya segera mati. Namun yang terkena obatnya baru nanti sore, berarti jamurnya sudah terlanjur masuk. Bekas yang ditinggalkan, daun yang mengering akan lebih lebar.
Coba kita lihat lebih dekat. Saya kasih saran lagi, jika Anda melakukan budidaya tanaman melon, katakanlah kondisinya seperti ini, daunnya hijau, mulus, kemudian tidak ada yang keriting, kemudian ada teman Anda atau siapapun yang melihat kemudian bilang, wah tanamannya bagus sekali, jangan didengar. Sekali lagi, kata-kata seperti itu jangan didengar, apalagi dimasukkan ke hati, karena nanti bisa jadi berpengaruh terhadap kerja Anda, karena meyakini tanamannya baik, subur, tidak kemudian pengobatannya dihentikan atau telat. Dan ini kisah nyata, ada dulu ada petani teman saya nanam melon, tanamannya bagus di awal-awal seperti ini. Jadi hanya dilihatin saja, dipantau saja, harusnya ngobat, dia berpikir ini tidak usah diobat, belum waktunya, tanaman masih bagus. Sekali jamur masuk dan telat 2 hari saja sudah fatal. Jadi kalau ada yang bilang, istilahnya bahasa Jawa itu ngelem, kalau ada yang ngelem tanaman Anda, jangan didengar, biasa aja, jangan terpengaruh. Waktunya ngobat ya harus ngobat, misalnya jeda 2 hari ngobat, rutin saja sampai pertumbuhannya mentok, pertumbuhan cabangnya. Jadi usahakan rutin. Nah, kemudian sampai umur 40, ketika buah sudah mulai besar-besar, tetap jangan lengah, jangan kendor, waktunya ngobat harus ngobat. Karena tanaman bagus sampai umur 40, ketika umur 40 kutu kebul masuk, buah bisa pecah. Jadi belum aman. Yang namanya aman itu kalau tanaman sudah dipanen. Misalnya hari ini panen, hasilnya melimpah, buahnya bagus-bagus, itu baru bisa dibilang aman, 100% aman. Kalau belum panen, belum dipetik, jangan bilang aman. Waktunya ngobat harus ngobat. Jangan sampai lengah. Baiklah, demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.